Saya Siti Syakbanti, NIM E 2010-472, pertukaran mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana yang kedua tentang tindak pidana yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SH.MH dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SH.MH. Tindak pidana bisa juga disebut dengan Strafbarfeit atau delik. Istilah tindak pidana lebih banyak dipergunakan dibanding istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya karena satu, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Tiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya, 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana narkotika. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana atau criminal acts, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Namun, terdapat dua pandangan yang memisahkan dan menyatukan. Yang pertama ada pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, bisa juga disebut dengan dualistis. Yang kedua ada pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Namun pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama ada unsur objektif. Perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dan delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan. Yang kedua ada unsur subjektif. Yang pertama ada kesengajaan atau dolus, kedua kealpaan atau culpa, ketiga maksud, keempat dengan rencana terlebih dahulu, kelima perasaan takut. Pidana mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari A. Bagian delik. Yang pertama terdapat rumusan delik, yang kedua penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, yang ketiga harus dibuktikan di pengadilan, yang keempat apabila tidak terbukti hakim harus membebaskan terdakwa. Yang B. Elemen atau unsur delik. Yang pertama tidak terdapat dalam rumusan delik, yang kedua hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan, yang ketiga harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya